Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Tegar Putra Farabiba dengan 3 digit NIM terakhir 004. Di sini saya akan membahas terkait dengan soal UAS materi mata kuliah geometri analitik pada sebelumnya, dengan harapan dapat meningkatkan nilai dari soal UTS yang telah saya kerjakan sebelumnya. Berikut adalah video pembahasan dari soal UAS geometri analitik. Baik, pembahasan soal UAS nomor 1 yaitu jika garis G dengan persamaan G yaitu 4x plus Y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang, dan garis H dengan persamaan H 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang. Yang pertama, tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang tersebut, dan yang kedua yaitu tentukan luas persegi panjang tersebut. Oke, sebelum kita menjawab pertanyaan tersebut, kita menulis terlebih dahulu yang diketahui. Yang diketahui yaitu persamaan garis G yaitu 4x plus Y min 12 sama dengan 0 memuat salah satu sisi persegi panjang. Dan yang kedua yaitu persamaan garis H dengan garis persamaannya yaitu 3x min 2Y plus 2 sama dengan 0 memuat salah satu diagonal persegi panjang. Lalu yang pertama, kita akan menjawab yang ditanya pertama yaitu tentukan 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang. Nah, di sini terdapat ilustrasi gambarnya. Seperti ini ilustrasi gambarnya, yaitu terdapat garis, kita misalkan garis K, garis N, garis L, garis G, dan garis H adalah perpotongan diagonal dari salah satu diagonal dari persegi panjang. Baik, selanjutnya untuk menghitung 3 persamaan garis yang memuat sisi persegi panjang, langkah yang pertama kita dapat mengambil sebarang titik pada garis H. Misal min 2, min 2. Nah, lalu kita buat garis L itu sejajar G dengan dan melalui titik A. Nah, karena gradien garis L itu sejajar dengan G, maka gradien L itu sama dengan gradien garis G, yaitu sama dengan min 4. Nah, maka kita dapat menentukan persamaan garis L nya yaitu dengan Y min YA sama dengan gradien dari garis L kurung buka X min XA. Nah, kita dapat menyelesaikan, kita substitusikan YA nya itu adalah tadi YA nya adalah min 2, jadi plus 2 sama dengan gradiennya adalah min 4, X min XA nya adalah plus 2 juga. Nah, jadi kita punya yaitu persamaannya adalah Y sama dengan min 4X min 10. Jadi persamaan garis L nya adalah Y sama dengan min 4X min 10 atau 4X plus Y plus 10 sama dengan 0. Nah, untuk yang ketiga yaitu yang kedua yaitu buat garis N. Nah, ini tadi N kan ya, garis N itu tegak lurus terhadap garis L. Nah, tegak lurus terhadap garis L di titik A yaitu min 2, min 2,
min 2,2. Nah, karena garis N itu kan tegak lurus terhadap garis L, maka gradien dari garis N itu tegak lurus dengan gradien dari garis L, sehingga itu sama dengan min 1. Nah, maka N dikali ML itu sama dengan min 1. Nah, jadi untuk gradien ini sama dengan min 1. Nah, jadi gradien dari garis N adalah MN sama dengan ML nya kan tadi kita tahu ML kan sama dengan min 4. Nah, ML kan sama dengan min 4. Nah, ini kan ML sama dengan min 4. Jadi kita punya ini min 1 per min 4 atau sama dengan 1 per 4. Nah, ini gradien dari MN nya. Lalu kita substitusikan MN sama dengan 1/4 dan titik tadi yaitu A min 2,2 ke persamaan garis. Nah, yaitu dengan rumus N Y min YA sama dengan MN kurung buka X min XA. Nah, kita dapatkan yaitu Y min YA nya tadi berapa? 2. MN nya tadi 1/4. X min XA. XA nya min 2, jadi di sini adalah plus 2. Kita dapatkan yaitu Y min 2 sama dengan 1/4 X plus 1/2. Nah, lalu kita dapatkan, kita sederhanakan yaitu N sama dengan garis N sama dengan yaitu 4Y sama dengan X min 6. Nah, kita dapat buat yaitu, atau kita bisa buat yaitu menjadi X min 4Y min 6 sama dengan 6. Nah, jadi persamaan garis N yaitu 4Y sama dengan X min 6 atau X min 4Y min 6 sama dengan 6. Nah, lalu yang ketiga yaitu kita cari. Lalu yang ketiga kita cari buat garis K yang melalui perpotongan garis H. Nah, dan G. Misal di titik B. Nah, lalu kita harus mencari koordinat dari titik B dulu. Mencari koordinat dari titik B. Nah, yaitu dengan eliminasi substitusi. Jadi G 4X plus Y min 12 sama dengan 0 hanya yaitu 3X min 2Y plus 2 sama dengan 0. Jadi kita buat persamaan pertamanya tadi. Yang persamaan pertama, ini persamaan kedua. Nah, lalu kita punya yaitu substitusi persamaan 1 dan 2. Kita gunakan eliminasi. Baik, kita punya yaitu jadinya 8X plus 2Y sama dengan 24, dan yang di bawah adalah
3x min 2y plus 2 sama dengan min 2. Jadi kita punya yaitu 11x sama dengan 22, x nya sama dengan 2. Nah, jadi x nya sama dengan, kita dapatkan x sama dengan 2, kita substitusi x sama dengan 2 ke persamaan 1. Kita dapatkan yaitu 4x plus y min 12 sama dengan 0. 4 dikali 2 plus y sama min 12 sama dengan 0. Y nya jadinya adalah y sama dengan 4. Nah, jadi titik koordinat B nya adalah 2,4. Nah, lalu kita selesaikan. Saya taruh sini, saja. Nah, karena K itu garis K itu tadi, garis K ini tadi, garis K. Nah, garis K ini tegak lurus dengan G, oke, tegak lurus dengan G, ya kan? Karena garis K ini tadi tegak lurus dengan G, maka kita dapatkan, karena garis K tadi tegak lurus dengan G, maka MK dikali MG sama dengan min 1. Nah, jadi kita punya MK nya adalah 1/4. Substitusi MK dan B 2,4 ke persamaan garis K, yaitu K sama dengan Y min YB MK X min XB. Jadi kita punya Y min B nya ini kan 4, MK nya tadi berapa? 1/4, X min 2. Jadi kita punya yaitu Y sama dengan 1/4 X min setengah plus 4. Nah, jadinya kita punya persamaannya adalah K sama dengan 4Y sama dengan X plus 14 atau X min 4Y plus 14 sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan garis dari persamaan garis K, N dan L. Jadi kita cari yaitu persamaan garis N, persamaan garis L, dan persamaan garis K dengan menggunakan apa yang diketahui di dalam soal. Lalu selanjutnya kita mencari yaitu luas dari persegi panjang tersebut. Untuk pertanyaan yang kedua ya, panjang tersebut. Untuk pertanyaan yang B maksud saya. Nah, rumus luas persegi panjang itu yaitu luas sama dengan panjang kali lebar. Nah, tapi kita tidak tahu panjang itu bagaimana, lebarnya itu berapa. Nah, cara kita mencarinya yaitu dengan rumus D, yaitu kita misal, nah berdasarkan ilustrasi gambar tadi kita dapatkan lebar itu kan sama dengan jarak dari titik A ke garis K.
Nah, jadi kita punya D sama dengan min XA plus 4YA min 14 per plus minus akar min 1 kuadrat plus 4 kuadrat. Kita dapatkan yaitu min 2 plus 4 min 2 min 14 per plus minus akar 17. Nah, jadi kita dapatkan yaitu min 20, nilai mutlak min 20 per plus minus akar 17 sama dengan 20 akar 17 sama dengan 20 per 17 akar 17. Nah, ini untuk lebarnya. Nah, sedangkan panjangnya bagaimana? Nah, untuk panjangnya yaitu misal panjang. Nah, panjang berdasarkan ilustrasi tadi adalah jarak dari titik A ke garis G. Nah, D sama dengan 4XA plus YA min 12 per plus minus akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita punya yaitu 4 min 2 ini min 2 min 12 per plus minus akar 17. Jadi kita dapatkan yaitu ini adalah min 22 per akar 17 plus minus. Jadinya kita punya adalah 22 per 17 akar 17 sama dengan 22 per 17 akar 17. Nah, ini untuk panjangnya. Jadi kita bisa substitusikan ke dalam rumus bersama rumus luas persegi panjang, yaitu panjang kali lebar. Jadi kita substitusikan luasnya adalah panjang kali lebar dengan panjang yaitu 20 dengan panjang 22 dengan panjang 22 per 17 akar 17 dikali 20 per 17 akar 17. Nah, hasilnya yaitu di sini ada 22 kali 20 yaitu 440 per 17 kali 17 yaitu 289 akar 17 ini dari 17. Nah, ini bisa dicoret, jadinya itu 440 per 17 atau sama dengan sekitar 25,88. Nah, jadi luas dari persegi panjang yang berdasarkan ilustrasi tersebut dengan persamaan yang diketahui yaitu 25,88. Sekian pembahasan dari soal UAS nomor 1. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan soal UAS nomor 2. Yaitu diketahui titik pusat 0,0 dan garis G yaitu 4x plus y min 12 sama dengan 0. Tentukan tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap titik pusat itu sama dengan jaraknya ke garis G. Nah, yaitu kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan. Diketahui yaitu titik pusat yaitu 0,0 dan garis G yaitu 4x plus y min 12 sama dengan 0. Ditanya itu tempat kedudukan titik-titik yang jaraknya terhadap 0 itu sama dengan ke garis G. Nah, caranya yaitu kita mula-mula ambil sebarang titik, misal adalah A itu XA, YA. Nah, yang berjarak sama terhadap titik pusat atau 0,0 dan garis G. Nah, sehingga kita dapatkan itu jaraknya
D1 itu sama dengan D2. Nah, jarak titik A ke titik pusat itu sama dengan jarak titik A ke garis G. Nah, sehingga kita punya rumus yaitu akar XA min X0 kuadrat ditambah YA min Y0 dikuadrat sama dengan nilai mutlak 4XA plus YA min 12 per plus minus akar 4 kuadrat plus 1 kuadrat. Nah, kita dapatkan yaitu XA nya kita tidak tahu, XA min 0 dikuadrat plus YA min 0 dikuadrat. Nah, jadi kita punya di sini adalah 4XA plus YA min 12 per plus minus akar 10 plus minus akar 17. Selanjutnya yaitu kita punya di sini adalah XA kuadrat. Nah, untuk menghilangkan akar yang ada di sini dan menghilangkan nilai mutlak yang ada di sini, maka kita bisa mengkuadratkan kedua ruas. Jadinya otomatis akar sama nilai mutlaknya akan hilang. Jadi kita punya di sini adalah XA kuadrat plus YA kuadrat. Oke. Nah, kita punya di sini adalah 4XA plus YA min 12 per di sini jadinya adalah akar 17 dikuadratkan. Nah, jadi kita punya di sini adalah 17XA kuadrat ditambah 17YA kuadrat. Di sini kita punya adalah 16XA kuadrat ditambah YA kuadrat plus 144 plus 8XYA min 96XA min 244 YA 24 YA, maaf, benar 4X ini benar. Oke, Y kuadrat 144 ini XYA XAYA. Oke, ini 96 XA 24 ya. Nah, jadi kita punya di sini adalah kita pindah ruas yaitu XA kuadrat, itu cara sana ini YA kuadrat jadinya adalah plus 16 YA kuadrat plus 96XA plus 24YA min 8XYA min 144 sama dengan 6. Jadi kita punya XA kuadrat min plus 16 YA kuadrat plus 96XA plus 24YA min 8XYA min 144 sama dengan 0. Nah, apabila koordinat
titik A dijalankan, maka didapatkan persamaannya yaitu x kuadrat plus 16 y kuadrat plus 96 xa plus 24 ya min 8x ya min 144 sama dengan 0. Mohon maaf, ini adalah x saja karena sudah dijalankan xy. Jadi apabila koordinat titik A dijalankan, maka didapatkan persamaannya yaitu x kuadrat plus 16y kuadrat plus 96x plus 24y min 8xy min 144 sama dengan 0. Sekian pembahasan soal UAS nomor 2. Baik, soal selanjutnya adalah soal nomor 3, yaitu diketahui W x plus y plus z plus 1 sama dengan 0 dan V adalah 2x plus 3y min z min 4 sama dengan 0. Tentukan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, diketahui, kita tulis terlebih dahulu yang diketahui dan ditanyakan, yaitu diketahui adalah x plus y plus z plus 1 sama dengan 0 dan V adalah 2x plus 3y min z min 4 sama dengan 0. Jadi ditanya adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang YOZ serta tegak lurus bidang V. Nah, cara menjawabnya yaitu kita misalkan terlebih dahulu, misal bidang YOZ itu adalah bidang E. Nah, lalu yang kedua, misalkan lagi, misal U adalah persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang E. Nah, kita dapatkan yaitu U W plus lambda E sama dengan 0. Jadi kita masukkan, substitusikan W nya adalah x plus y plus z plus 1 ditambah lambda kalikan x sama dengan 0. Jadi U x plus y plus z plus 1 ditambah lambda x sama dengan 0. Nah, kita kelompokkan yang punya x nya, ini punya x, ini punya x, jadi kita punya adalah 1 plus lambda x plus y plus z plus 1 sama dengan 0. Nah, lalu yang ketiga adalah dikarenakan adalah yang ditanyakan adalah bidang U, itu tadi tegak lurus terhadap bidang V. Bidang U tegak lurus terhadap bidang V, jadinya adalah U 1 plus lambda. Nah, V tadi kan persamaannya 2x plus 3y, 2x plus 3y min z min 4 sama dengan 0. Nah, kita masukkan x nya di sini adalah 2 ditambah y nya adalah 3 ditambah z nya adalah min 1 ditambah 1, nah sama dengan 0. Oke, jadi kita punya U nya adalah 2 ditambah 2 lambda plus 2 sama dengan 0.
Jadi kita punya U nya adalah 2 lambda min 4. Nah, kita harus cari lambdanya, yaitu min 4 per 2. Jadi lambdanya adalah min 2. Nah, lalu kita substitusikan lambda ini tadi yang sama dengan min 2 ke persamaan bidang U. Nah, saya taruh sini. Nah, kita punya adalah tadi persamaannya adalah X plus Y plus Z plus 1 ditambah min 2 X. Nah, ini kan kita punya ini kan, kita masukkan ke dalam persamaan ini sama dengan 0. Jadi kita punya U sama dengan X plus Y plus Z plus 1 plus min 2X sama dengan 0. Jadi kita punya adalah U nya sama dengan min X plus Y plus Z plus 1 sama dengan 0. Atau kita bisa sederhanakan lagi, kita buat yaitu U sama dengan X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Jadi kita bisa simpulkan persamaan bidang yang melalui garis potong bidang W dan bidang E serta tegak lurus bidang V. Bidang V adalah U sama dengan X min Y min Z min 1 sama dengan 0. Sekian pembahasan soal UAS nomor 3. Baik, selanjutnya adalah pembahasan soal UAS nomor 4, yaitu dengan soal diketahui bidang V X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0, dan bola B adalah X kuadrat plus Y kuadrat plus Z kuadrat plus 2X plus 4Y plus 4Z min 16 sama dengan 0. Dan bidang V dan bola B itu berpotongan pada sebuah lingkaran, yaitu lingkaran K. Nah, yang ditanyakan adalah panjang jari-jari lingkaran K dan pusat lingkaran K itu sendiri. Nah, jadi sebelum kita mengerjakan, kita harus melihat ilustrasi gambarnya. Kurang lebih ilustrasi gambarnya seperti ini. Terdapat sebuah bola B dengan pusat adalah M, yaitu dengan perpotongan terhadap bidang V terdapat lingkaran. Ini adalah lingkarannya, lingkaran K. Nah, lalu bagaimana kita mencarinya? Nah, karena di sini karena diketahui bidang V dan bola B itu berpotongan, pada sebuah lingkaran K. Nah, sehingga
sehingga didapatkan yaitu D kurang dari R. Nah, lalu kita harus mencari jari-jari bolanya itu berapa sih. Nah, kita cari jari-jari bola. Jari-jari bola yaitu akar 1/4 4 ditambah 1/4 16 ditambah 1/4 16 ditambah 16 sama dengan ini adalah 4 dan juga 4 8 tambah 24 tambah 1 adalah akar dari 25 yaitu 5. Nah, dengan pusat yaitu M yaitu -1, -2, -2. Nah, D lalu diketahui adalah D itu adalah jarak M, titik ini M ke bidang V. Maka D sama dengan 1 dikali -1 ditambah 2 dikali -2 ditambah 2 kali -2 per akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 2 kuadrat sama dengan 3. -1 tambah -4 -5 tambah -4 -9 di sini juga adalah akar dari 9 adalah 3. Jadi -9 di sini adalah mutlak. Jadi di sini adalah 3. Jadi jaraknya adalah 3. Oke. Nah, maka berdasarkan yang diketahui adalah bidang V dan bola B itu adalah berpotongan pada sebuah lingkaran K, sehingga didapatkan yaitu D itu kurang dari R, maka jari-jari lingkaran yang kita namai lingkaran K tadi adalah jari-jari lingkaran K adalah NP ini tadi sama dengan akar 25 dikurang 9 yaitu 4. Jadi benar kan? Terbukti benar bahwasanya D ini, jarak ini itu lebih kecil dari R. Nah, 3 lebih kecil dari R atau jari-jari dari lingkaran tersebut. Lalu kita dapatkan kita cari pusat lingkaran N. Pusat lingkaran N itu lalu kita simpulkan terlebih dahulu. Jadi jari-jari lingkaran K adalah 4. Nah, kita cari pusatnya. Kita cari titik pusat lingkaran K. Untuk yang kedua, pusat lingkaran K. Nah, pusat lingkaran K adalah N, yaitu titik tembus. Berdasarkan gambar ini ya, ini adalah titik tembus dari garis G yang melalui
M dan tegak lurus bidang V. Terus bidang V sama dengan 0. Sehingga arah garis normal V yaitu 1,2,2. Persamaan garis G itu kan X sama dengan min 1 plus lambda, Y sama dengan min 2 plus 2 lambda, Z sama dengan min 2 plus 2 lambda. Nah, ini adalah persamaan pertama. Oke, kita simpan terlebih dahulu. Nah, ini adalah persamaan pertama. Lalu substitusikan ke X plus 2Y plus 2Z sama dengan 0, menghasilkan min 1 tambah lambda ditambah 2 min 2 tambah 2 lambda ditambah 2 min 2 tambah 2 lambda sama dengan 0. Sehingga kita dapatkan adalah lambdanya yaitu sama dengan 1. Lalu dari persamaan 1 kita dapatkan yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, nilai lambda ini kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Nah, kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Persamaan pertama kita dapatkan yaitu X sama dengan 0, Y sama dengan 0, dan Z sama dengan 0. Nah, maka dapat disimpulkan pusat lingkaran K adalah nol, nol. Sekian pembahasan soal UAS Geometri Analitik nomor 4. Baik, pembahasan soal UAS nomor 5. Di sini diketahui parabola dengan x kuadrat dengan persamaan yaitu x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0, dan garis G dengan persamaan G yaitu 2y min 3x plus 1 sama dengan 0. Tentukan yang pertama adalah titik puncak, titik fokus persamaan sumbu simetri dan persamaan direktris parabola tersebut, dan yang kedua adalah persamaan garis siung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah, jadi di sini kita tulis yang diketahui terlebih dahulu, lalu kita cari yang ditanyakan. Yang pertama yaitu A, terkait dengan titik puncak, titik fokus, persamaan sumbu simetri, dan persamaan direktrix parabola tersebut. Nah, jadi kita menjawabnya adalah yang pertama kita harus menentukan bentuk parabola. Nah, bentuk parabolanya di sini adalah K sama dengan x kuadrat plus 2x plus 4y min 7 sama dengan 0. Nah, kita dari sini kita menggunakan manipulasi aljabar. Jadi untuk menentukan titik puncaknya kita harus memanipulasi persamaan ini
menggunakan aljabar. Nah, kita dapatkan di sini adalah x kuadrat plus 2x. Nah, yang 4y min 7 ini kita pindah ruas ke sebelah kanan, jadinya adalah min 4y plus 7. Nah, setelah itu di sini kita punya adalah x kuadrat plus 2x. Nah, gimana caranya agar x kuadrat plus 2x ini menjadi persamaan faktor hanya memiliki satu faktor, yaitu bagaimana caranya? Nah, caranya adalah di sini kan kita punya x kuadrat plus 2x. Nah, bagaimana persamaan kuadrat ini hanya memiliki satu faktor? Nah, kita kita tambahkan, kita manipulasi di ruas kiri ini kita tambahkan 1, di ruas kanan juga otomatis harus ditambahkan 1. Jadi kita punya adalah x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, di sini juga harus ditambahkan 1 min 4y plus 7 tambah 1. Nah, jadi kita punya di sini. Nah, ini kan jadinya cuma hanya memiliki satu faktor, yaitu x plus 1 kuadrat sama dengan min 4y plus 8. Nah, min 4y plus 8 ini juga bisa dimanipulasikan. Jadi kita memiliki yaitu min 4y plus 2 y min 2, maaf, y min 2. Nah, jadi kita berdasarkan bentuk persamaan parabola, maka parabola menghadap ke bawah dengan titik puncak misalnya adalah PA, B, yaitu P min 1, 2. Nah, seperti itu. Lalu yang tanyakan pertama ini adalah terkait dengan titik puncak, yang kedua adalah titik fokus misal F, C, D. Nah, karena sumbu simetri sejajar sumbu Y, maka P itu sama dengan 1, dan parabolanya kan menghadap ke bawah. Parabola menghadap ke bawah, maka F A, B min P sama dengan F. Nah, hanya kan tadi min 1, B min P adalah 2 dikurang 1, yaitu kita dapatkan F nya adalah min 1,1. Nah, terkait dengan sumbu simetri karena tadi adalah sejajar terhadap sumbu Y, nah, maka X sama dengan A, jadi X nya adalah min 1. Jadi kita punya sumbu simetri adalah X sama dengan min 1. Persamaan direktriksnya yaitu D sama dengan Y, D nya Y sama dengan B plus P, Y sama dengan 2 tambah 1, Y sama dengan 3. Nah, ini adalah hasil penyelesaian untuk nomor 5A. Selanjutnya untuk yang B adalah persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus dengan garis G. Nah,
Di sini kita harus mencari gradiennya terlebih dahulu ya. Kita punya yang pertama mencari gradien garis G. Nah, garis G tadi adalah 2Y sama 2Y sama dengan 3x min 1. Nah, kita punya Y sama dengan 3. Baik, kita lanjutkan kembali. Kita punya MG nya adalah 3/2. Nah, misal yang kedua yaitu misal L adalah persamaan garis singgung parabola dengan L itu tegak lurus terhadap G. Nah, maka ML ini kita cari gradiennya min 1. Nah, ML jadinya adalah min 2/3. Nah, kita punya adalah persamaan. Kita cari persamaan garis singgungnya. Nah, garis singgung parabola yaitu L Y min B ML X min A plus M kuadrat P. Nah, di sini kita punya Y min 2 sama dengan min 2/3 X ini plus 1 plus min 2/3 kuadrat dikalikan 1. Jadi L nya adalah ini kan Y min 2 sama dengan min 2/3 X min 2/3 plus 4/9. Jadi L nya adalah, kita rapikan, jadinya kita punya adalah 9Y sama dengan min 6X plus 16. Nah, jadi kita bisa simpulkan, jadi persamaan garis singgung parabola yang tegak lurus garis G adalah L 6X plus 9Y min 16 sama dengan 0. Sekian pembahasan soal UAS geometri analitik. Saya berharap dari pembahasan video ini dapat meningkatkan nilai UAS yang telah saya kerjakan sebelumnya, sehingga mendapatkan nilai yang baik pada akhirnya. Apabila ada salah kata pada pembuatan video ini, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.